Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egi Rizky Nerabayu, nomor absen 41, NIM 190-2013-545. Saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama ada jelaskan langkah-langkah prosedur yang harus ditempuh untuk mendirikan PT. Syarat umum dalam mendirikan sebuah PT adalah melengkapi dokumen-dokumen. Beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk pendirian PT diantaranya adalah fotokopi atau scan KTP, NPWP, KK, pemegang saham, dan pengurus PT minimal 2 orang. Fotokopi atau scan PBB tahun terakhir sesuai dengan domisili perusahaan, fotokopi surat kontrak atau sewa kantor, atau bukti kepemilikan usaha, serta foto kantor tampak dalam dan luar. Hal yang perlu diikuti antara lain, yang pertama ada mempersiapkan data pendiri PT. Pada tahapan ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemilihan nama PT, tempat dan kedudukan PT, maksud dan tujuan PT, struktur permodalan PT, dan pengurus PT. 2. Membuat akta pendirian di notaris. 3. Pengesahan SK Menteri Pendirian PT. 4. Mengurus domisili kelurahan. 5. Mengurus NPWP di kantor pajak. Dalam pembuatan PT, Anda akan memperoleh 2 dokumen terkait dengan kewajiban perpajakan, yaitu NPWP dan surat keterangan terdaftar pajak atau SKT pajak. 6. Mengurus izin usaha. Untuk dapat menjalankan usaha, perusahaan wajib memiliki surat izin. Dengan SIUP, PT dapat melaksanakan usaha perdagangan dan jasa dengan ketentuan pilihan usaha perdagangan dan jasa yang dipilih berdasar pada aturan daerah masing-masing. 7. Mengurus CDP atau tanda daftar perusahaan. Proses ini wajib dilakukan baik oleh kantor pusat maupun kantor cabang. 2. Terhitung sejak kapan PT berstatus hukum. Jawabannya, PT mulai berstatus sebagai badan hukum setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI. Sementara di sisi ada pula yang berpendapat bahwa PT berstatus sebagai badan hukum itu tidak cukup hanya dengan setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri, tetapi harus ditambah dengan telah dilakukannya pendaftaran dan pengumuman terhadap PT. Yang ketiga, dalam hal tertentu tanggung jawab seorang direksi menjadi tidak terbatas. Sebutkan hal-hal atau peristiwa yang mengakibatkan tanggung jawab direksi menjadi terbatas. Jawabannya, direksi ini bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Anggota direksi sendiri tidak berwenang mewakili perseroan apabila: pertama, terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, atau yang kedua, anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Keempat, bila salah seorang direksi melakukan penggelapan aset PT, dapatkan ia diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, dan siapa yang berhak memberhentikan direksi tersebut dari jabatan selaku direktur? Jawabannya yaitu bisa diberhentikan karena sudah diatur di dalam UU PT tahun 2007, dan yang dapat memberhentikan direksi adalah pemegang saham melalui RUPS diatur dalam UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, UU PT pasal 105 ayat 1 serta pasal 106 ayat 1 dan ayat 4. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.